Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, pada kali ini saya ingin melanjutkan apa yang pernah saya sampaikan sebelumnya berkaitan dengan kitab suci Al-Quranul Karim. Pada kali ini saya ingin menyampaikan tentang bukti-bukti kebenaran Al-Quran, sehingga Al-Quran itu pantas, layak disebut sebagai Alkitab yang mencapai puncak kesempurnaan dan keutamaannya. Kita sudah mengetahui bahwa betapa banyak orang yang tidak memahami Al-Quran, tetapi mereka tetap dengan sukarela membaca Al-Quran, bahkan seringkali banyak mengorbankan berbagai macam hal, termasuk biaya, pikiran, tenaga dalam rangka bisa membaca dan bahkan menghafal Al-Quran. Di sisi yang lain, kita pun juga masih melihat adanya satu ironi di tengah masyarakat kita, terutama masyarakat kaum muslimin. Kita bisa saja mengajukan pertanyaan, apakah setiap keluarga muslim itu memiliki mushaf Al-Quran? Tentu jawabannya akan beragam, mungkin tidak. Adakah anggota keluarga muslim yang memiliki mushaf telah mampu membaca kitab suci tersebut? Di sini juga jawabannya belum tentu. Apakah setiap muslim yang mampu membaca Al-Quran mengetahui garis besar kandungan serta fungsi kehadirannya di tengah-tengah masyarakat atau di tengah umat manusia? Sekali lagi, jawabannya belum tentu, atau sama dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW antara lain dinamai Alkitab dan Al-Quran, yaitu bacaan yang mencapai kesempurnaan dan keutamaan. Walaupun masyarakat yang dihadapi pertama kali atau yang diperdengarkan Al-Quran pertama kali adalah masyarakat yang masih belum membiasakan diri dengan budaya tulis-menulis serta membaca. Ini semua dimaksudkan agar mereka dan generasi berikutnya akan terdorong untuk lebih giat belajar dalam membaca. Fungsi Alkitab adalah memberikan petunjuk, sebagaimana di awal surah Al-Baqarah bahwasanya Allah mengatakan Alkitab ini sebagai petunjuk bagi umat manusia. Tentu saja untuk bisa mendapatkan petunjuk dari Alkitab tersebut, orang harus mampu membaca dan memahami kandungan yang ada di dalam kitab tersebut. Sebenarnya kebenaran tentang Al-Quran sendiri atau bukti-bukti kebenarannya tercantum di dalam kitab suci itu sendiri dari berbagai macam hal. Dalam kesempatan ini kami ingin sampaikan beberapa hal saja yang menyangkut tentang bukti kebenaran Alkitab atau Al-Quran sebagai Alkitab yang mencapai puncak kesempurnaan dan kemuliaannya. Yang pertama adalah tentang keindahan, keserasian, dan keseimbangan kata-kata yang dicakup atau yang dikandung di dalam Al-Quran tersebut. Sebagai contoh saja, kata yaum yang artinya adalah hari dalam bentuk tunggal terulang sebanyak 365 kali. Ini sama dengan jumlah bilangan hari dalam satu tahun. Kemudian kata yaum bila dibentuk dengan kata jamak yaitu ayyam, ia tersebut atau disebutkan sebanyak 30 kali, sama dengan jumlah bilangan hari dalam satu bulan. Sementara itu, kata yaum yang berarti bulan hanya terdapat 12 kali disebutkan di dalam Al-Quran. Ini sama dengan jumlah bilangan bulan dalam satu tahun. Kemudian juga ada kata panas dan dingin, masing-masing diulangi sebanyak 4 kali. Itu sama dengan jumlah musim yang lazim di dunia. Sementara dunia dan akhirat, hidup dan mati,
setan dan malaikat, dan masih banyak kata-kata yang lain, semuanya seimbang dalam jumlah yang serasi dengan tujuannya dan indah kedengarannya. Yang kedua, pemberitaannya tentang hal-hal yang gaib yang diungkapkan di dalam Al-Quran. Di awal surah Ar-Rum ditegaskan bahwasanya bangsa Romawi mengalami kekalahan oleh pasukan Persia pada tahun 614 Masehi. Di ayat tersebut dikatakan, setelah kekalahan mereka akan menang dalam masa kurang lebih 9 tahun, yang saat itu kaum mukminin akan bersukacita. Dan itu benar adanya. Fakta sejarah membuktikan tepat pada tahun 622 Masehi, pasukan Romawi ganti mengalahkan pasukan Persia. Dan pada tahun yang sama saat itu, kaum muslimin benar-benar bersukacita karena pada tahun itu mereka mengalami kemenangan yang kilang gemilang dalam perang Badar. Kemudian ada bukti sejarah yang lain, yaitu tentang keselamatan jasad Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah, di Teluk Aqabah. Di dalam surat Yunus ayat 92, Allah SWT berfirman, pada hari ini aku selamatkan jasadmu, agar engkau menjadi pembelajaran bagi orang-orang setelahmu. Dan betul, ketika ayat ini diturunkan, di surat Yunus tersebut diturunkan, jelas jasad Fir'aun belum ditemukan, muminya belum ditemukan. Nah, baru pada tahun 1896 Masehi ditemukanlah mumi dari Fir'aun tersebut di pemakaman raja-raja Wadi Al-Muluk, Taba, Mesir, dan dibuka oleh Elliot Smith pada tahun 1907. Setelah diperiksa, ternyata memang seluruh jasad Fir'aun utuh adanya tanpa ada yang rusak. Nah, ini membenarkan isyarat Al-Quran bahwasanya janji yang Allah berikan bahwa ia akan menjaga keutuhan jasad Fir'aun terjadi adanya. Padahal yang menyampaikan itu, yaitu Nabi Muhammad SAW, belum pernah melihat jasad Fir'aun atau mumi Fir'aun pada saat itu. Yang ketiga, bukti kebenaran yang ketiga adalah isyarat-isyarat ilmiah yang sungguh mengagumkan para ilmuwan masa kini terutama. Apalagi yang menyampaikan berita tersebut adalah orang yang hidup di kalangan masyarakat yang ummi. Bahkan Nabi sendiri diberitakan tidak terbiasa dengan kegiatan baca dan tulis, yang hidup 14 abad yang lalu kurang lebih. Sebagai contoh misalnya, di dalam surah Yasin kita membaca wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Salah satu tanda kekuasaan Allah adalah kami angkut anak cucu manusia, anak cucu mereka dalam sebuah bahtera yang penuh dengan muatan. Dan ini artinya ternyata terbukti betul kapal yang besar yang dipenuhi dengan muatan berlayar di atas air kok tidak tenggelam, padahal kapal tersebut terbuat dari benda padat yang sangat keras, yaitu baja atau besi. Mestinya ia harus tenggelam, tetapi toh juga tidak. Nah, ternyata para ilmuwan modern menemukan yang kita sebut dengan hukum Archimedes. Kemudian ada lagi banyak bukti-bukti ilmiah yang lain lagi berkait dengan kesejarahan. Misalnya surat Al-Lahab, paman Nabi Muhammad SAW, Abu Lahab, itu memang sejak awal menentang tentang risalah yang beliau bawa. Dan pada saat itu turunlah sebuah surat, yaitu Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Abu Lahab sendiri masih hidup dan sampai beberapa tahun mengalami dakwah Rasulullah, tapi tetap tidak beriman. Dan pada akhirnya pun, sebagaimana tertera di dalam ayat yang sudah jauh turun sebelumnya, Abu Lahab sampai mati pun tidak pernah beriman. Itu secara faktual sejarah membuktikan seandainya Abu Lahab itu mau beriman, ia akan bisa meledek Nabi Muhammad dengan mengatakan, "Nuh, ternyata Quranmu salah." Tapi nyatanya kan tidak. Nah,
Para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW untuk membuktikan kebenaran risalah yang mereka bawa yang disampaikan kepada umatnya selalu diberi bukti-bukti kebenaran berupa mukjizat-mukjizat yang sifatnya suprarasional. Sementara Al-Quran sebagai kitab petunjuk yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW adalah sebuah mukjizat yang sifatnya rasional. Tetapi sayangnya masih banyak umat dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW sendiri, bahkan termasuk sampai saat ini, yang seringkali masih mempertanyakan kenapa Nabi kita kok tidak diberi mukjizat-mukjizat yang sifatnya suprarasional seperti nabi-nabi yang telah lalu. Hal itu sebenarnya sudah banyak disinggung oleh Allah SWT. Kaum mukminin diperingatkan apabila mereka memiliki pikiran yang sedemikian supaya mereka benar-benar mau mentadabburi, merenungkan kembali apa fungsi dan tujuan diturunkannya Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Dan sayangnya sampai saat ini masih banyak kaum muslimin yang membaca ayat-ayat suci Al-Quran, bahkan menghafalkannya, tetapi untuk tujuan-tujuan yang tidak sejalan dengan fungsi yang dimaksudkan dengan diturunkannya Al-Quran. Banyak mereka menggunakan ayat-ayat tertentu untuk tujuan-tujuan misalnya seperti penangkal bahaya dan pembawa manfaat dengan cara-cara yang irrasional. Rupanya orang-orang yang seperti inilah yang sebagaimana tersirat disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika menyampaikan di dalam surah yang direkam oleh Allah SWT di dalam surah Al-Furqan ayat 30, Rabbi inna qaumit takhudhu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Tuhanku, sungguh kaumku ini banyak sekali menjadikan Al-Quran sebagai sebagai petunjuk yang diabaikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu membaca Al-Quran, mampu mentadabburi dan memahaminya, dan mampu mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.